Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 137. Kena diterkam Sangaji yang memiliki tenaga dahsyat, Andi Apenda mati kutu dengan tiba-tiba. Tenaganya sirna dan lumpuh sekaligus. Ia tak ubah seekor anak ayam kena cengkeram seekor elang. Melihat berkelebatnya tangan kanan Sangaji hendak mengemplang kepalanya dengan senjata tongkat besinya yang berat dan gede, terus saja ia menutup matanya rapat-rapat. Tetapi kalau nasib masih baik, sekonyong-konyong melompatlah dua orang rekannya ke gelanggang. Sukra dan Kusna, namanya. Mereka berdua adalah kakak seperguruannya. Dengan bersenjata tongkat besi raksasa pula, mereka langsung merangsang dan berbareng mengemplang tubuh Sangaji. Hebat dan berbahaya benar cara mereka berdua menyerang. Yang satu dari samping mengarah kepala. Lainnya membabat kaki mengarah pinggang. Tujuan serangan demikian ialah agar Sangaji melepaskan Andi Apenda dari cengkeramannya. Apabila masih membandel, ia tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak. Tetapi sambil menjinjing Andi Apenda di tangan kiri dan tangan kanan tetap menggenggam tongkat besi raksasa, tiba-tiba Sangaji menggenjot kedua kakinya dan terus meletik ke udara. Kedua penyerangnya sama sekali tak menduga dia bisa lolos dengan terbang ke atas. Keruan saja mereka bertubrukan. Untung sekali senjata mereka masing-masing tidak mengemplang kepala mereka. Di bawah pekik kaget para pendekar, Sangaji membawa Andi Apenda mengapung di udara. Dengan sedikit berputaran ia turun ke bumi enteng sekali. Pendekar Sindung Riwut pemimpin penyerbuan dari perguruan Gunung Gembol tiba-tiba berteriak. "Hai! Bukankah itu ilmu meletik ke udara ajaran Gunung Damar? Sudahlah menjadi suatu kelaziman, bahwa tiap-tiap perguruan mengenal corak serta macam ajaran perguruan lainnya. Pelajaran itu termasuk pengetahuan umum. Tujuan pokok pengetahuan umum itu, agar bisa berjaga-jaga dalam membawa diri." Memang apa yang diperlihatkan Sangaji tadi ialah ilmu meletik ke udara ajaran Kiai Kasan Kesambi yang dipelajarinya lewat gurunya, Wirapati. Karena seringnya ia menekuni ilmu itu, dalam keadaan terjepit mendadak saja tanpa berpikir lagi terus menggunakan ilmu meletik untuk menghindari serangan gencetan yang sangat berbahaya. Loncatan meletik ke udara, sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa pendekar lainnya. Seperti Kusumawinata dengan sekalian adik seperguruannya atau Edoh Permanasari serta beberapa murid pilihannya. Tetapi kalau sebelah tangan menjinjing tubuh segede Andi Apenda berbareng membawa sebuah tongkat raksasa terbuat dari besi dan kegesitan corak loncatannya harus sama ringannya dengan membawa dirinya seorang, itulah sesuatu hal yang tak dapat mereka lakukan. Para pendekar golongan Gunung Kencana mati kutu melihat Andi Apenda jatuh di dalam cengkeraman Sangaji. Mereka berada pada jarak 10 meteran. Untuk berusaha menolong menyelamatkan rekannya itu, tidak mungkin lagi. Sebab sekali Sangaji mengemplang kepala Andi Apenda dengan tongkat besi yang dirampasnya, dia akan mampus dengan kepala pecah sumiur. Siapakah di dunia ini yang sanggup bergerak melebihi kecepatan ayunan tangan yang tinggal turun saja? Maka mereka hanya berdiri tegak dengan doa panjang pendek. Pendekar-pendekar yang datang meluruk ke dataran tinggi Gunung Cibugis adalah pendekar-pendekar kelas 1. Seperti Kusumawinata, Panjang Mas dari Gunung Kencana, Ratu Kenaka dari Gunung Aseupan. Begok dan Sianyer dari Muara Binuangeun, Alang-alang Cakrasasmita dari Gunung Gilu dan Sindung Riwut pendekar sakti dari Gunung Gembol. Namun menghadapi Sangaji mereka tak berdaya sama sekali. Sebab gerakan Sangaji meletik ke udara terjadi dengan tiba-tiba. Seumpama dapat menebak pastilah mereka akan menghujani senjata sebelumnya untuk menolong Andi Apenda. Pada saat itu Sangaji sedang menerkam tongkat besi raksasa erat-erat. Pandangnya penuh rasa benci serta gemas. Perlahan-lahan ia mengangkat tongkat besinya dan tinggal menurunkan deras. Dan kepala Andi Apenda akan remuk berantakan. Melihat adegan ngeri itu, banyak kawan-kawannya yang menutup mata. Tetapi kakak-kakak seperguruannya bersiaga untuk segera mengkerubut membalaskan dendam. Tak terduga, bahwa tangan Sangaji yang sudah mengangkat tongkat besi itu tidak juga segera mengemplangkan. Air mukanya berubah-ubah. Terang sekali di dalam hati pemuda itu sedang bergumul suatu derum hati yang saling mengendapkan. Dan tiba-tiba ia menurunkan tongkat besinya, kemudian meletakkan tubuh Andi Apenda perlahan-lahan ke tanah, ia menarik napas panjang. Sesungguhnya dalam sekejap itu, timbullah suatu perjuangan seru dalam hati Sangaji.
Teringat betapa tajam penghinaan Andi Apenda kepadanya, ingin ia mengemplangnya untuk melampiaskan rasa mendongkolnya. Tetapi tiba-tiba timbullah suatu pikiran lain, entah dari mana asalnya. Begini bunyinya, kalau aku membinasakan salah seorang di antara ketujuh aliran sakti yang mendaki dataran ketinggian Gunung Cibugis, bukankah aku lantas menjadi musuh ketujuh golongan besar ini? Dan sekali bermusuhan selamanya aku takkan mendapat kepercayaan mereka untuk mempersatukan. Dengan begitu aku akan gagal, semata-mata karena menuruti luapan rasa hatiku sendiri. Aku harus berani menahan hati. Tak peduli betapa mereka menghina aku. Dari manakah asal datangnya suara hati itu? Dasar hati Sangaji adalah jujur, sederhana dan mulia. Pada saat itu ia menghadapi suatu masalah yang maha besar dan luar biasa sulitnya. Sehingga secara wajar, banyak ia menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasa. Dan karena itu banyak menggunakan getaran rasa, secara naluriah tergetarlah darahnya. Seketika itu juga terjadilah suatu gelombang dahsyat dalam diri Sangaji. Seperti diketahui, dalam diri Sangaji mengalirlah ilmu sakti manunggalnya, getah sakti Dewa Daru, Madu Tunjung Biru, ilmu sakti Kumayan Jati, ilmu Kiai Kasan Kesambi dengan guratan keris sakti Kiai Tunggul Manik, warisan ilmu sakti pada zaman 4900 tahun yang lalu. Ilmu sakti tersebut secara otomatis akan bekerja apabila kena sentuh dari luar. Tapi sekarang sama sekali tiada persentuhan dari luar. Yang ada hanya getaran rasa. Maka dalam sekejap itu terjadilah suatu perkembangan baru di dalam diri Sangaji di luar pengamatan manusia. Sekonyong-konyong dunia pikiran Sangaji seperti terbuka dengan tak disadarinya sendiri. Pikirannya lantas menjadi tajam luar biasa. Maka benarlah konon yang dikabarkan dalam kisah sejarah bahwa pusaka sakti di kemudian hari menjanjikan kepada pemiliknya akan menjadi manusia yang berotak cerdas. Tapi dasar watak Sangaji sederhana, berhati polos serta mulia, maka perubahan itu tidak nampak dari luar. Ia tetap seperti sedia kala, sebagai seorang pemuda yang tak pandai berbicara dan berhati beku. Demikianlah setelah Sangaji memperoleh bentuk pikirannya secara tak disadarinya sendiri, ia segera membebaskan Andi Apenda. Katanya kemudian dengan tenang, aku memang anak seorang janda. Seorang janda yang terpaksa hidup berlarat-larat sampai di Jakarta. Lantaran ditinggal suaminya gugur dalam suatu pertarungan. Apakah buruknya anak seorang janda? Apakah menurut pendapatmu, ibuku tak berhak lagi hidup tentram sebagai manusia lainnya? Karena kebetulan sudah menjadi janda. Andi Apenda tertegun-tegun, ia telah lolos dari suatu maut secara ajaib. Keduanya sama sekali tak pernah menduga bahwa ejekannya merupakan suatu hal yang sangat menusuk hati Sangaji, karena kebetulan pemuda itu anak seorang janda pula. Maka tatkala Sangaji mengangsurkan tongkat besinya, dengan menundukkan kepala dia menerima senjatanya kembali dengan tersipu-sipu. Setelah Andi Apenda keluar, gelanggang perhatian penonton beralih kembali kepada Jajang Kartamanggala. Pendekar ini diam-diam menjadi kecil hati, menyaksikan kepandaian Sangaji yang berada di luar kemampuannya sendiri. Seumpama tidak di depan mata para pendekar di seluruh Jawa Barat, sudah sedari tadi dia menyelinap keluar gelanggang dengan diam-diam. Apa boleh buat sekarang sudah kepepet. Maka teriaknya nyaring, "Hai anak muda, kau tadi ingin berbicara dengan ketua kami. Sebenarnya siapakah yang mendalangi engkau? Bilanglah yang terang, barangkali aku masih bisa mengampuni. Aku datang kemari atas namaku sendiri. Meskipun aku dibesarkan di Jakarta, tetapi aku berasal dari Jawa Tengah. Sekarang aku melihat dan menyaksikan betapa para pendekar Jawa Barat saling bertengkar dan bunuh-membunuh. Menuruti kata hatinya, aku memberanikan diri untuk tampil ke muka agar kalian bersatu padu. HM, aku kau suruh berdamai dengan pihak himpunan Sangkuriang? Itu tidak mudah. Bangsat tua Andangkara masih berutang 3 kali pukulan sakti Gumbala Geni. Suruhlah dia membayar utangnya dahulu. Dan nanti baru kita berbicara." Setelah berkata demikian ia menggulung lengan bajunya. "Rupanya engkau paling senang membicarakan ilmu sakti Gumbala Geni. Baiklah, memang hebat ilmu sakti tersebut. Tetapi sayangnya, engkau tidak sedahsyat pemiliknya dahulu. Apa yang kau capai belum lagi jatuh separahnya," kata Sangaji sambil tersenyum. "Kau bilang apa?" bentak Jajang Kartamanggala. "Aku bilang, engkau belum mencapai separahnya. Itu malah kebetulan. Sebab kalau engkau berani maju 1 tingkat lagi, jiwamu akan terancam suatu kematian runyam. Dari mana kau tahu?"
Jajang Kartamanggala penasaran. Sebab tenaga dasarmu belum kuat. Seumpama sebuah balon kau akan meledak apabila menambah satu tiupan lagi, sahut Sang Aji. Mendengar ceramah Sang Aji, wajah Jajang Kartamanggala berubah hebat. Ia melihat pemuda itu berkata dengan setulus-tulusnya. Tidak mungkin berdusta. Teringat betapa dahsyat tenaga sakti pemuda itu, ia akan dapat membuktikan manakala diajaknya bertanding mengadu kekuatan. Sebaliknya anak Gunung Gembol angkatan muda yang masih berdarah panas, mendongkol mendengar ujar Sang Aji. Terus saja mereka memaki-maki kalang kabut. Di luar dugaan Jajang Kartamanggala maju selangkah sambil berkata menegas. Kau bilang, aku bisa mati runyam manakala aku mencapai satu tingkat lagi. Agaknya keteranganmu masuk akal pula. Tapi masakan ilmu pukulanku tiada gunanya? Sang Aji menggeleng kepala sambil menjawab, tenaga sakti Gumbala Geni yang kau miliki sekarang memang dapat menggertak kurcaci-kurcaci. Tetapi berhadapan dengan seorang seperti Raja Muda Andangkara, sama sekali tiada guna. Malahan engkau bisa berada dalam bahaya. Bahaya bagaimana? Sebab bila mana lawanmu seorang yang memiliki tenaga sakti melebihi dirimu, maka pukulanmu akan terpental berbalik memukulmu, sahut Sang Aji dengan sungguh-sungguh. Tetapi berbareng dengan itu, berkelebatlah sesosok bayangan yang terus memukul punggung Sang Aji sambil membentak, coba rasakan, kau bisa hidup tidak? Cepat sekali gerakan penyerang itu, sampai semua orang terkesiap. Dan dia adalah Aceng Suwirya kakak seperguruan Jajang Kartamanggala. Betapa hebat pukulannya tidak usah diragukan. Tenaga saktinya setingkat lebih tinggi daripada Jajang Kartamanggala. Maka dapat dibayangkan akibat pukulannya. Apalagi mengenai punggung dengan telak. Siapa saja akan terjungkal melontakkan darah. Dan jiwanya takkan tertolong lagi, walaupun umpamanya ada malaikat turun dari langit. Gerakannya yang cepat itu, bagi Sang Aji mudah untuk mengelakkan. Tetapi Sang Aji sudah memutuskan hendak menaklukkan pendekar-pendekar penyerbu dengan berbareng, agar dapat dihindari pertarungan secara bergiliran. Maka ia sengaja menerima pukulan Gumbala Geni tanpa mengelak sedikit pun jua. Tatkala itu terdengarlah suara langkah tertatih-tatih sambil mendamprat. Bagus ya. Kau sampai memukul dengan cara menggelap. Macam ksatria apa? Dialah Manik Angkeran. Kesehatannya belum pulih kembali. Tetapi berkat pertolongan tenaga sakti Sang Aji serta pengetahuannya sendiri tentang rahasia ilmu pertabiban, ia sudah sanggup bergerak. Kalau perlu masih bisa dia berkelahi meskipun untuk selintasan. Namun melawan Aceng Suwirya sudah barang tentu dia bukan merupakan lawan yang berarti, sekalipun andai kata dalam keadaan segar bugar pun. Maka baru ia mengangkat tangan, ia sudah kena terpentalkan ke samping. Dan sekali lagi Aceng Suwirya menggebuk punggung Sang Aji dengan tepat sampai 2 kali berturut-turut. Dipukul demikian, Sang Aji seperti kebal dari segala, ia pun tidak mengadakan suatu pembelaan untuk memukul balik penyerangannya. Bahkan ia lantas berkata kepada Manik Angkeran dengan tersenyum. Tak usahlah engkau khawatir. Pukulan Gumbala Geni dengan tenaga semacam ini, sedikitnya tiada gunanya. Mendengar keterangan Sang Aji, barulah Manik Angkeran bernapas lega. Dengan wajah menyatakan rasa kagum dan penuh pengertian, ia menyahut, "Ah, ya, bukankah engkau cucu murid Kiai Kasan Kesambi?" Sampai di sini ia cepat-cepat menutup mulutnya. Kemudian dengan terpincang-pincang ia kembali ke tempatnya semula. Menyaksikan adegan serta mendengar keterangan Sang Aji, jago dari Gunung Gembol itu seperti bermimpi di siang hari. Heran ia mengamat-amati wajah Sang Aji yang menentangnya dengan tenang-tenang. Setelah beberapa saat baru ia membuka mulut, apakah perguruan Kiai Kasan yang termasyhur pula sampai di Jawa Barat, mengajarkan ilmu kebal ini? Dengan sedikit mengangguk, Sang Aji menjawab, aku memang cucu murid Kiai Kasan Kesambi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kesaktian kakek guruku bagaikan bumi dan langit. Sebagai anak murid yang mendalami ilmu sakti Gumbala Geni, ia percaya tentang ilmu kebal Warok Suramenggala yang hidup pada zaman Majapahit dahulu terkenal akan kekebalannya. Dan pendekar sakti itulah yang mewariskan ilmu pukulan sakti Gumbala Geni. Dahulu Warok Suramenggala pernah bertempur 3 hari 3 malam melawan Warok Cadarma. Karena mereka berdua sangat kebal dan bertenaga sakti seimbang, maka hampir saja tidak dapat memutuskan siapakah yang lebih unggul. Akhirnya hanya karena kelalaian sedikit saja, Warok Cadarma kena digempur sampai tewas. Ialah pada bagian mulutnya sewaktu diajak berbicara.
Memang selagi mengadu kekuatan sakti, berbicara merupakan pantangan besar. Kini, ia melihat Sang Aji sedang berbicara. Tak sudi ia menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Dengan menggerung ia melompat dan menggempur tubuh Sang Aji dengan seluruh kekuatannya. Tetapi sekali lagi tertegun keheran-heranan. Sang Aji ternyata tak bergeming. Bahkan pemuda itu lantas tertawa sambil berkata, "Tadi sudah kukatakan manakala kalian sudah 30 tahun hidupnya belum pasti memiliki tenaga sakti tinggi. Kalian dapat bertempur sambil berbicara. Dan sekali menggempurkan tenaga sakti pukulan Gumbala Geni, maka dahsyatnya tak dapat dilukiskan. Tapi apa yang kalian miliki sekarang tidak berarti. Kau tak percaya? Nah, pukullah sekali lagi. 10-20 kali, boleh juga. Silakan." Benar juga. Aceng Suirya yang penasaran terus menggebuki Sang Aji dengan pukulan dahsyat lebih dari 10 kali. Tidak hanya menghantam punggung saja, tetapi juga kepala, mulut, perut dan pinggang. Namun Sang Aji tidak bergeming sama sekali. Kini tidak hanya Aceng Suirya dan Jajang Kartamanggala yang terheran-heran, tetapi para pendekar kedua belah pihak jadi gempar. Mereka semua tahu betapa dahsyat pukulan ilmu sakti Gumbala Geni, seumpama sebuah bukit pun bisa runtuh berguguran. Walaupun kabar itu terlalu dilebih-lebihkan, namun betapa berbahaya ilmu sakti tersebut di tangan para pendekar kelas 1 tidak dapat dibantah lagi. Anak murid Mandalagiri yang masih mendongkol terhadap kelicikan pendekar-pendekar Gunung Gembol, terus saja mengejek. Kabarnya pukulan Gumbala Geni dapat menggugurkan gunung. Tak tahunya cuma bisa menggugurkan semangatnya sendiri. Sungguh hebat. Yang lain berkata lagi, pantas pendekar yang berilmu Gumbala Geni hanya berani berhadapan dengan lawan yang sudah luka parah. Sungguh seorang satria jempolan. Mendengar bunyi ejekan itu, muka Jajang Kartamanggala merah padam. Meskipun tidak langsung menyebut namanya, namun dia merasa sendiri. Seketika itu juga meledaklah amarahnya. Sekali maju selangkah, ia menghantam dada Sang Aji. Bres! Kakak seperguruannya membarengi pula memukul dari belakang. Dengan begitu, Sang Aji kena gencet. Orang-orang terkesiap. Mereka berpikir, kalau tidak tewas, pada saat itu juga, pastilah tulang belulangnya akan remuk. Tetapi sekali lagi, Sang Aji menunjukkan kelebihannya. Getah sakti Dewa Daru yang mengalir dalam tubuhnya lantas saja bekerja. Kedua tangan lawannya kena dihisap. Aceng Suirya dan Jajang Kartamanggala kaget setengah mati. Buru-buru mereka hendak menarik tangannya, namun sudah kaset. Tangannya terlengket. Untung Sang Aji tiada berniat jahat, ia bahkan mengirimkan tenaga saktinya, sehingga badan kedua anak murid Gunung Gembol malahan terasa menjadi nyaman sekali. Beginilah baru benar, kata Sang Aji dengan berbisik. Jalan darah kalian sudah tertembus. Di kemudian hari, kalian akan dapat mencapai tingkatan ilmu sakti Gumbala Geni lebih tinggi lagi. Sekarang biarlah kubuktikan, manakala musuh kalian bermaksud mementalkan kalian. Awas! Setelah berkata demikian, kedua tubuh anak murid Gunung Gembol tiba-tiba saja terpental ke udara. Dan dengan berjungkir balik mereka turun ke tanah. Ajaibnya begitu kepalanya menukik nyaris terbentur tanah, sekonyong-konyong membalik dengan cepat. Berbareng dengan gerakan itu, mereka sudah berdiri tegak di atas tanah dengan tak kurang suatu apa. Betapa garang mereka tapi kena diperlakukan demikian, sirnalah rasa permusuhannya. Seperti berjanji mereka membungkuk hormat dan berjalan keluar gelanggang dengan muka pucat lesi. Itulah untuk yang pertama kalinya, mereka merasa takluk benar terhadap seorang lawan. Sang Aji lalu memanggil Manik Angkeran. Berkata, Paman, sekarang aku membutuhkan tenagamu. Mengapa Paman? Manik Angkeran menegas dengan pandang heran. Sang Aji terdiam sejenak. Sekilas berkelebatlah bayangan Fatimah di depan matanya. Tapi pada waktu itu juga, teringatlah dia betapa Manik Angkeran gusar tatkala anak-anak murid Tatang Manggala menyebut nama Fatimah di depan pertapaan Tabib Sakti Maulana Ibrahim. Hampir ia berkata, Fatimah tunanganmu adalah adik guruku Wirapati. Dengan sendirinya aku harus menyebutmu dengan Paman. Tapi kemudian berlatih cepat. Maksudku adik. Maaf. Manik Angkeran memandangnya dengan mata penuh selidik. Maka cepat-cepat Sang Aji membelokkan perhatian. Kau tolonglah anak murid Gunung Gembol.
Dengan begitu, kau akan dapat menolong kelangsungan hidup himpunan Sangkuriang. Manik Angkeran mengalihkan pandang kepada Kartasasmita yang masih saja belum dapat berkutik di dekat Andangkara. Sebagai seorang tabib yang merasa diri mampu untuk menolong menyembuhkan, sudah sedari tadi ia ingin bekerja. Sekarang di depan ratusan orang, ia mendapat kesempatan untuk memperlihatkan sedikit kecepatannya. Sudah barang tentu, ia merasa diri memperoleh kehormatan besar. Terus saja, ia menyingsingkan lengan dan kemudian menyambung tulang-tulang Kartasasmita dengan cekatan. Setelah itu ia minta beberapa obat sambung tulang dari para pendekar yang sudi memberi bantuan. Dengan begitu, pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan cepat. Maksud saudara memang bagus, tiba-tiba terdengar seorang berkata. Tetapi janganlah mengharap, bahwa dengan jasa-jasa baikmu lantas kami merasa berkewajiban memenuhi permintaanmu agar mengampuni bangsat-bangsat himpunan Sangkuriang. Mana bisa begitu? Kalau kau menjadi kecewa atas pernyataanku ini, nah patahkan sekali lagi tulang-tulang muridku itu. Aku gurunya, Sindung Riwut namaku. Mendengar nama Sindung Riwut, gemparlah para pendekar kedua belah pihak. Ya, siapakah yang tak kenal nama yang menakutkan itu? Ia berperawakan pendek tipis dengan rambut putih terurai panjang. Pandangan matanya menyala. Hidungnya bengkok seperti burung betet. Giginya belingsatan sehingga lebih menyerupai kumpulan taring. Dengan begitu muka berkesan kejam serta bengis. Hai, anak muda. Siapa namamu? Bentaknya. Asal dari mana sampai berani memberi ceramah perkara Gumbala Geni segala? Anak muda, hati-hati. Andangkara memperingatkan. Sebagai seorang pemuda yang sudah memiliki puncak semua tenaga sakti serta puncak ilmu sakti di jagat ini, sudah barang tentu ia mengetahui tinggi rendahnya tenaga sakti lawan dengan otomatis. Namun melihat majunya Sindung Riwut ia masih nampak acuh tak acuh saja. Katanya tenang, namaku Sangaji anak seorang janda miskin. Mengapa? Kau mengoceh perkara Gumbala Geni. Apakah kau sudah mengenal kehebatan ilmu sakti tersebut? Ilmu sakti di seluruh dunia ini bukanlah bersumber satu. Kalau saja pukulan Gumbala Geni dilakukan seseorang yang sudah memiliki tenaga penuh, siang-siang aku akan lari menjauhi. Lihat. Terhadap seorang yang berusia tua selamanya Sangaji menaruh hormat kepadanya. Tak peduli dia berada di pihak mana. Dan kembalilah sifatnya yang asli. Ialah tak senang banyak berbicara. Maka segera mengalihkan pandang ke arah sebatang pohon sebesar sepelukan orang. Setelah semua penonton memutar kepalanya, ia terus menghantam dari tempatnya. Sangaji sudah mahir dalam ilmu sakti Kumayan Jati. Karena tenaga saktinya melebihi tenaga sakti Gagak Seta, maka dahsyatnya jauh melebihi. Ia tahu bahwa inti pukulan Gumbala Geni ialah merupakan urat nadi berbareng tulang belulangnya. Hal itu baru diketahui setelah seminggu kemudian. Ini terlalu lama dan bukan maksudnya untuk memamerkan tenaga saktinya. Tujuannya yang pokok ialah hendak menggertak. Maka ia menggunakan ilmu sakti Kumayan Jati yang keras dan lembek dengan berbareng. Tak mengherankan bahwa pada saat itu juga, terdengarlah suara gemeretak. Dahan sekalian ranting dan mahkota daunnya, terbang berhamburan. Yang tinggal hanya batang pohonnya tak ubah sebatang pohon kelapa kena tersambar geledek. Menyaksikan pukulan sedahsyat itu, semua pendekar kagum. Hati mereka tercekat. Pikir mereka, ia memukul dari jarak jauh. Sekalipun demikian akibatnya begitu hebat. Apalagi kalau memukul langsung, barangkali pohon itu tumbang berkeping-keping. Tetapi Sindung Riwut terdengar tertawa berkakakan. Katanya, itu kan bukan ilmu sakti Gumbala Geni. Mana dapat kau ingusi? Tetapi sebentar kemudian terdengarlah suara beberapa orang menyatakan kagum luar biasa. Ternyata pohon itu tidak hanya patah berantakan, tetapi pun urat-uratnya hangus remuk. Apalagi kalau bukan akibat getaran pukulan ilmu sakti Gumbala Geni. Sebentar mereka heran ternganga-nganga, kemudian menyusullah sorak-sorai gemuruh sampai lama sekali. Guru, seru Jajang Kartamanggala. Memang benar. Inilah Gumbala Geni. Kau tahu apa? Bentuk Sindung Riwut. Kemudian beralih kepada Sangaji. Anak muda, kau memang hebat. Tapi untung mataku belum lamur. Mendengar ujar Sindung Riwut, diam-diam Sangaji kagum padanya. Pikirnya dalam hati, orang tua ini memang hebat. Ilmu Gumbala Geni berpokok pada pukulan keras dan lembek berbareng. Aku pun tadi menggunakan ilmu Kumayan Jati keras dan lembek dengan berbareng pula.
Namun masih bisa dia membedakan. Kau tadi bisa mengoceh perkara Gumbala Geni. Coba terka, apa ini? Bentak Sindung Riwut dengan suara mengguntur. Belum lagi Sangaji menentukan sikap, Sindung Riwut sudah melompat mencengkeram kepala. Melihat gerakan tangannya, Andangkara yang berada tak jauh dari Sangaji segera memberi peringatan lagi. Awas! Itulah Gumbala Geni. Jangan berhayal dahulu. Bukan main dahsyat serangan itu. Maklumlah, Sindung Riwut bukan seperti Aceng Suwirya atau Jajang Kartamanggala. Dialah gurunya yang sudah menyelami inti ilmu sakti Gumbala Geni semenjak belasan tahun yang lalu. Tenaga saktinya hampir sejajar dengan ketujuh tokoh sakti di Jawa Tengah. Karena itu, serangannya menerbitkan kesiur angin bergulungan serta berhawa panas. Tetapi dengan sedikit mengelakkan diri, Sangaji luput dari serangannya. Para pendekar yang menumpahkan seluruh perhatiannya semenjak Sangaji memperlihatkan sedikit kepandaiannya, tidak dapat menangkap gerakan Sangaji yang cepat dan ajaib. Mereka hanya melihat gerakan Sangaji yang enteng luar biasa dan tahu-tahu pemuda itu sudah berada di luar bidang serangan lawan. Akan tetapi Sindung Riwut adalah satu di antara ketujuh jago kelas utama di Jawa Barat. Ilmu sakti Gumbala Geni yang ditekuninya semenjak masa mudanya, sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Sangaji sendiri tadi mengakui, bahwa apabila seseorang sudah di hadapan Sindung Riwut dan yang lainnya, Sangaji menggunakan ilmu sakti Kumayan Jati yang keras dan lembek berbareng ke arah sebatang pohon. Terdengarlah suara gemeretak. Mencapai tingkat kesempurnaan, ia sendiri akan lari jauh-jauh sebelum kena pukulan ilmu sakti Gumbala Geni yang memang hebatnya tiada taranya. Itulah sebabnya pula, ia tak berani menyongsong serangan Sindung Riwut. Maka begitu serangannya kena dielakkan, Sindung Riwut terus menyusulkan serangannya yang kedua. Kali ini lebih cepat dan lebih hebat. Tetapi sekali lagi, Sangaji dapat mengelakkan serangan itu dengan enteng di luar pengamatan mata. Tak terduga, mendadak Sindung Riwut telah mencegat dengan serangannya yang ketiga, keempat dan kelima yang dilontarkan secara berturut-turut. Begitu cepat serangannya itu, sehingga tubuh Sindung Riwut berkelebatan tak ubah raksasa menggunturi pintu kahyangan para dewa. Kali ini, Sangaji benar-benar repot. Ia tak dapat main mengelak lagi. Dalam kegugupannya, tiba-tiba baju lengannya kena sobek. Bret! Gesit ia melompat ke samping. Namun taurung lengannya nampak terkena cakaran yang segera mengeluarkan darah bertetesan. Melihat Sangaji terluka, para pendekar di pihak penyerbu bersorak mengguntur. Sebaliknya terdengarlah suara Andangkara cemas. Anak muda! Kukunya mengandung racun jahat. Mendengar disebutnya racun jahat, Manik Angkeran memekik terkejut. Tanpa memedulikan akibatnya, ia terus masuk gelanggang sambil berseru, kau harus berhati-hati. Apakah? Hati Sangaji terguncang. Katanya di dalam hati, tunangan Fatimah ini benar-benar seorang pemuda yang baik hati. Ia begitu memperhatikan diriku. Manik Angkeran tak tahu, bahwa di dalam diri Sangaji mengalir getah sakti Dewa Daru yang kebal dari sekalian racun atau bisa di dunia. Itulah sebabnya, ia tak merasakan akibat cengkeraman beracun itu. Malahan darah yang merembes keluar mendadak saja berhenti mengalir. Rasa pedih pun lenyap pula. Lekaslah keluar. Serangan cengkeraman Gumbala Geni bukan main bahayanya, katanya dengan tersenyum. Dan melihat Sangaji tersenyum serta yakin bahwa racun Sindung Riwut tidak mempengaruhi dirinya, dengan tenang Manik Angkeran kembali ke tempatnya. Kiranya Sangaji tadi sudah berusaha sedapatnya untuk menghindari serangan berondongan yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya. Mendadak ia melihat Sindung Riwut mulai bergerak lagi. Rupa-rupanya pendekar tua itu tidak sudi kehilangan kesempatan bagus. Begitu melihat Sangaji sedang berbicara dengan Manik Angkeran, ia terus menyambar. Keruan saja hati Sangaji tercekat. Untuk membebaskan Manik Angkeran dari sasaran serangan lawan, cepat ia melesat mundur ke arah lain. Benar saja. Sindung Riwut terus mengubernya. Dengan demikian, Manik Angkeran dapat diselamatkan. Mereka bertarung secara aneh sekali seakan-akan kanak-kanak bermain petak. Yang satu menubruk dari depan dan yang lain melompat mundur. Gerakan menubruk dari depan lebih mudah dan lebih leluasa dilakukan. Sebaliknya gerakan meloncat mundur, 2 kali lebih sulit. Meskipun demikian, tak pernah lagi Sindung Riwut berhasil menyentuh tubuhnya. Maka teranglah siapa yang lebih unggul dalam hal mengadu kegesitan. Sebenarnya Sangaji dapat dengan mudah lari menghindari.
Asal saja ia terus melesat lari menjauhi. Tetapi wataknya yang asli tidak mengizinkan. Itulah watak yang terus terang. Watak yang senantiasa berhadap-hadapan dalam menghadapi tiap persoalan betapa sulit pun. Kecuali itu, pengamatannya akan hilang, apabila terus lari menghindari. Itulah sebabnya pula, lompatannya ke belakang hanya sejauh 2-3 langkah. Matanya tak pernah beralih dari tipu muslihat gerakan lawan. Bagi mata para ahli tahulah sudah, bahwa Sang Aji sedang menyelami ilmu Gumbala Geni sampai ke dasarnya. Sesungguhnya ilmu sakti pukulan Gumbala Geni mempunyai 47 jurus. Gaya pukulannya tidak banyak keragamannya. Inti gerakannya berdasarkan pada kecepatan dan tenaga. Sederhana nampaknya, tetapi sebenarnya dahsyat bukan kepalang. Karena gerakan kaki dan tipu muslihatnya memenuhi bidang gerak. Selama hidupnya, Sindung Riwut belum pernah menghancurkan lawan lebih dari 16 jurus. Itulah sebabnya, ia terkenal di seluruh Jawa Barat sebagai hantu yang memiliki pukulan maut tak terlawan. Tak pernah terlintas dalam benaknya, bahwa untuk melawan seorang lawan yang muda belia dia sudah hampir menghabiskan ke-47 jurusnya. Namun satu jurus pun tidak pernah dapat menyentuh tubuhnya. Dalam kemendongkolannya ia berpikir dalam hati, pemuda ini hanya mengadu kegesitannya belaka. Coba dia berani, bertarung dengan berhadap-hadapan, masakan dia sanggup bertahan sampai 20 jurus saja. Aku ingin melihat. Dalam pada itu, Sang Aji sudah memperoleh pegangan kini. Tatkala Sindung Riwut terpaksa mengulangi jurusnya yang pertama, tahulah dia bahwa jurus pukulan sakti Gumbala Geni hanya berjumlah 47 jurus. Ia kini bukan lagi Sang Aji pada zaman berguru kepada Jaga Saradenta dan Gagak Seta. Otaknya sudah berubah cerdas luar biasa. Apa yang dilihatnya dengan tak disadarinya sendiri terus saja sudah dapat menangkap intinya dan malahan sanggup menirukan gerakannya sampai sekecil-kecilnya. Meskipun demikian masih saja ia ragu-ragu hendak memutuskan cara mengadakan perlawanan yang tepat. Pikirnya dalam hati, kalau aku hendak mencabut nyawanya gampangnya seperti membalikkan tanganku sendiri. Tetapi bila aku berbuat demikian, aku akan gagal mempersatukan mereka. Malahan bisa-bisa aku justru menanamkan bibit dendam yang akan jadi berlarut-larut. Selagi ia dalam keraguan-raguan didengarnya Sindung Riwut membentak. Anak muda, kau cuma bisa mengelak untuk menyelamatkan diri. Ini namanya bukan bertanding. Sang Aji hendak menyahut, tiba-tiba Sindung Riwut menyerangnya dahsyat. Tahulah Sang Aji, bahwa Sindung Riwut mencoba memancingnya agar berbicara. Sebab berbicara merupakan suatu pantangan besar bagi seorang yang lagi bertanding. Setidak-tidaknya bisa lengah. Tapi Sang Aji justru tersenyum, berkata seenaknya, apakah kau menghendaki aku melawanmu sungguh-sungguh? Kalau aku menang apakah taruhannya? Sambil berkata-kata, Sang Aji tetap mengelak tiap serangan Sindung Riwut dengan gesit serta tangkas. Mau tak mau Sindung Riwut terpaksa memuji dalam hati. Katanya, kau memang gesit. Tapi dalam hal mengadu pukulan kau takkan menang. Belum tentu. Paling tidak, tenagaku lebih muda daripadamu. Bagus. Jika aku kalah, aku akan membunuh diri di depanmu, atau kau boleh mencincang aku sekehendak hatimu. Ah, aku tak berani bertaruh begitu, sahut Sang Aji cepat. Begini saja, bila kau kalah kau harus membawa rekan-rekanmu turun gunung. Dan habisi permusuhanmu dengan pihak himpunan Sangkuriang. Urusan ini bukan berada di tanganku. Itulah alang-alang Cakrasasmita. Dialah yang memegang pucuk pimpinan. Aku hanya bisa mempertanggungjawabkan diriku sendiri. Ah anak muda, bagaimana kau sampai berani bilang, bahwa aku bisa kau kalahkan? Sang Aji mengernyitkan dahi mencari akal. Tiba-tiba timbullah keputusannya. Katanya di dalam hati, biarlah aku mengandalkan ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik. Aku ingin merasakan sendiri, apakah buratan keris Kiai Tunggul Manik berisikan pula rahasia ilmu sakti Gumbala Geni. Dan setelah berpikir demikian ia berkata, Kakek Sindung Riwut, sudah kukatakan tadi kepada murid-muridmu, bahwa jauh-jauh aku akan melarikan diri manakala aku bertemu dengan seorang yang sudah memiliki inti tenaga sakti ilmu Gumbala Geni dengan sempurna. Tetapi, maaf Kakek Sindung Riwut walaupun sudah mencapai tingkat kesempurnaan, tetapi belum sempurna benar-benar. Karena itu masih banyak terdapat kelemahannya. Bagus, bentak Sindung Riwut mendongkol. Jika kau dapat mematahkan setiap jurus seranganku, aku akan menutup perguruanku. Dan selamanya aku takkan muncul lagi dalam percaturan masyarakat.
Itu pun tak perlu, kata Sang Aji. Ia tahu maksud Sindung Riwut hendak menutup perguruannya. Lantaran selama hidupnya mengagul-agulkan ilmu saktinya Gumbala Geni sebagai suatu ilmu sakti yang tiada tandingnya dalam jagat ini. Tak tahunya, justru di depan murid-muridnya ia kena dipermainkan oleh seorang pemuda, sehingga kegarangan Gumbala Geni seakan-akan hilang dayanya. Tetapi Sang Aji adalah seorang pemuda yang halus budi. Untuk mengalihkan perhatian penonton, tiba-tiba ia menjejak tanah dan melesat tinggi di udara. Kemudian berputar-putar sampai 4-5 kali dan setiap kali berputar tubuhnya mendaki lebih tinggi lagi. Setelah itu dengan mendadak pula ia menukik ke bawah dan turun ke bumi dengan gerakan yang enteng sekali. Bersambung ke bab 138. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.